Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini di bulan suci Ramadan kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Sahabat sehati dan sejiwa muda Ati Madampe, kembali lagi kita di podcast Ramadan Mandua Kota Parepare, ruang belajar ilmu Islam dengan tenang dan hati yang sejuk. Pada hari ini tentunya kita masuk ke topik yang mungkin ringan tapi sering menjadi pertanyaan, yaitu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Betul. Bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu satu di antara guru Quran Hadis Mandua Kota Parepare. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, berkat nuansa Ramadan ini kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik, Bu, terkait dengan tema, Iya. sering saja ada beberapa siswa kita yang belum memahami terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi mungkin bisa dijelaskan terkait apa saja hal-hal yang secara jelas membatalkan puasa menurut syariat. Hal-hal yang membatalkan puasa ini menurut agama itu ada beberapa hal. Yang paling pertama itu adalah makanan minum yang memang disengaja. Artinya mereka memang sengaja makan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 187 mengatakan bahwasanya makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam. Artinya kita makan minum berdasarkan dengan yang betul-betul ditahu bahwasanya ini akan membatalkan puasa. Makan dan minum secara sengaja atau memasukkan sesuatu itu di dalam mulutnya dia sehingga itu masuk membatalkan puasa. Kedua itu muntah dengan sengaja. Dia sengaja melakukan muntah karena ada hadis Nabi menurut Abu Hurairah itu mengatakan barang siapa yang secara terpaksa, artinya dia sengaja muntah, maka dia wajib untuk mengqada puasanya. Tetapi apabila dia tidak sengaja, berarti dia tidak wajib untuk mengqada puasanya. Artinya mereka bisa tetap lanjut berpuasa. Berikutnya adalah hubungan suami istri di siang hari ini yang sangat biasa ada hilaf uhillat lakum laisa tasyam arafatahu ila nisaikum. Artinya gauilah istrimu pada malam hari. Artinya boleh, betul, boleh dilakukan tetapi pada malam harinya. Berikutnya yaitu keluar mani dengan sengaja. Biasa ini ada anak-anak ini seperti nonton hal-hal yang tidak boleh mengakibatkan ini. Ada hadis riwayat Tirmizi ini mengatakan ada 3 hal yang membuat orang batal berpuasa. Yang pertama itu bekam, kedua muntah, ketiga keluar air mani. Berikutnya haid. Dan ini bagi yang perempuan karena ada hal istimewa yang diberikan Allah kepada kita seorang perempuan. Aisyah radhiyallahu pernah berkata bahwasanya kami dulu pernah haid. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Artinya pada saat haid anak-anak berarti dia wajib mengqada puasanya. Setelah mereka selesai bulan puasa mengqada puasanya, tapi sholatnya tidak diqada. Gila atau murtad? Wah, jelas ini. Gila atau murtad. Gila itu jelas tidak masuk. Tidak diwajibkan karena yang namanya puasa kan harus memiliki akal yang sehat, sangat jelas ini. Kalau misalnya ada seseorang atau biasa siswa kita datang di sekolah itu tiba-tiba dia minum, lupa bahwa dia tetap boleh puasa karena tidak disengaja, karena penting lupa. Pada saat sadar dia jangan lanjut. Betul, itu yang salah. Kalau dia sudah sadar lanjut lagi berarti batal. Oh iya. Itu. Ini juga terkait dengan terkait hal-hal modern itu seperti obat, infus atau inhaler itu bagaimana sebenarnya hukumnya saat puasa ketika kita begini, dalam ilmu fikih itu yang membatalkan puasa itu yaitu sesuatu yang
masuk ke dalam jauh, yaitu rongga tubuh. Seperti seumpamanya infus. Infus itu bagi yang masuk sebagai nutrisi, artinya memang fungsinya untuk menambah nutrisi dalam tubuh. Itu yang biasa dicium apa istilahnya Ya, kayak itu. lempox itu yang biasa tuh dia pakai. Itu juga termasuk membatalkan karena dia sudah di ranah pada saat mereka cium itu sudah ada rasa ketidaksadaran. Betul. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa pungkiri di bulan Iya. Ramadan itu pasti hati kita kadang sedih Marah. atau apa, Ya, bisa marah, saja kita emosi, menangis, ya, atau betul. bisa saja kita sambil mengajar ini, bisa anak-anak yang bikin kita langsung marah. Iya. Atau apakah semuanya ini bisa membatalkan puasa? Sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi kesempurnaan puasa. Oh iya. Menurut sabda Rasulullah, Imam Bukhari mengatakan jika hari puasa jangan berkata kotor dan jangan marah. Artinya pada saat bulan puasa seyogyanya kita hindari hal-hal seperti itu. Kita tidak marah ya dan menggunakan kata kasar. Terakhir yang mau saya tanyakan, apa yang harus dilakukan jika misalnya tanpa sengaja melakukan sesuatu yang ternyata membatalkan puasa? Oh, benar-benar tidak tahu. Dalam hal konteks ini mereka benar-benar tidak tahu. Ya. Kalau dia dalam kategori benar-benar dalam keadaan mereka tidak tahu sama sekali, berarti itu tidak dosa. Tapi kalau mereka tahu hukumnya itu salah, artinya kalau dia lakukan itu membatalkan puasa, berarti itu tetap dosa. Seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Kita ini berbagi ilmu ceritanya. Karena ini di bulan Ramadan, sebenarnya untuk mengurangi supaya tenggorokan tidak kena, kita mengurangi banyak bicara. Mungkin waktunya. Dan sambil berbagi ilmu, saya juga berbagi ilmu dengan Adinda ini. Ya, sahabat sehati dan sejiwa muda Atima Dampe. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Jamila SPDI, satu di antara guru Qur'an Isman 2 Kota Parepare, terkait hal yang membatalkan puasa. Beliau tadi menyampaikan hal yang membatalkan puasa, tentunya yang pertama makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua muntah secara sengaja. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan obat ke dalam ini ya, itu secara rongga mulut secara sengaja. Berhubungan suami istri di siang hari boleh, di malam hari boleh di malam hari, tapi di siang hari itu jangan. Kemudian terkait dengan menangis, marah, berkata kasar ini tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi kadar kesempurnaan puasa. Hindarilah hal-hal yang bisa membatalkan puasa, bahkan mengurangi kadar nilai puasa. Mungkin itu saja untuk hari ini, sahabat sehati dan sejiwa muda Atima Dampe. Semoga puasanya masih tetap semangat, masih semangat sampai Lebaran. Itu saja dari kami. Terima kasih sama-sama atas kehadirannya hari ini. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.